Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hari ini Bunda Yupi akan ajak anak-anak Bunda untuk menyimak kisah Nabi Ayub. Oke, coba ulangi. Kisah Nabi apa? Ayub. Nabi Ayub alaihi salam. Oke, sekarang waktunya menyimak. Anak Bunda harus adab berbicara. Dengarkan Bunda. Ya? Oke? Bisa? Bisa. Kita mulai ya. Kisah Nabi apa tadi? Nabi Ayub alaihi salam. Oke. Nabi Ayub alaihi salam adalah nabi yang sangat sabar. Nabi yang apa sayang? Yang sangat sabar. Nah, nabi yang sangat sabar. Oke, di dalam Al-Quran Allah memberitahu kita semua di surat Shad ayat 44. Dengarkan Bunda ya, ada penggalan ayatnya. Inna wajadnahu sabira ni'mal abd innahu awwab. Artinya, sesungguhnya kami dapati dia, yaitu Nabi Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Nah, jadi Nabi Ayub ini adalah terkenal dengan nabi yang sangat sabar. Alhamdulillah, kita lanjut. Nah, Nabi Ayub alaihi salam berdakwah di Haran. Di mana sayangku? Haran. Haran itu ada di negeri Syam. Di mana sayang? Di negeri Syam. Di negeri Syam. Ya. Oke. Dan tahukah anak Bunda, Nabi Ayub ini dia juga keturunan Nabi. Nah, kakek moyangnya itu juga Nabi. Namanya Nabi Yakub. Namanya siapa sayangku? Nabi Yakub. Nah, sebelumnya Bunda mau tanya. Tadi Nabi Ayubnya itu berdakwah di Haran. Di negeri apa itu sayang? Iya, di Haran. Di negeri apa namanya? Di negeri Syam. Terus Nabi Ayub juga keturunan Nabi siapa? Kakek moyangnya? Iya, Nabi Yakub. Pinter, Masya Allah. Lanjut. Sekarang Nabi Ayub alaihi salam diberi Allah harta. Nah, harta ya, diberi Allah harta yang berlimpah. Lalu Nabi Ayub juga diberi Allah keturunan. Ya, ada keturunan, ada harta yang berlimpah, ya. Lalu ada ternak yang banyak. Ini dia, banyak ternaknya. Ya, serta tanah yang luas. Namun Nabi Ayub tidak sombong. Ya, Nabi Ayub tetap rendah hati. Sekarang Bunda mau dengar nih suaranya anak Bunda.
Tadi Nabi Ayub ada apa aja? Ada harta. Ada harta yang berlimpah. Terus ada keturunan yang banyak. Terus ada hewan ternak yang banyak. Juga tanah yang luas. Tapi dia tidak sombong, tetap rendah hati. Masya Allah. Oke, selanjutnya ya. Nah, tahukah anak bunda, Allah sangat sayang pada Nabi Ayub. Nah, pada umur Nabi Ayub yang keberapa? Ada yang tahu ini yang keberapa? Angka berapa ini sayang? Di angka 50 ya. Nah, di umur yang 50 ini Nabi Ayub diberi Allah ujian ya. Jadi di umur berapa Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayub? 50. Anak-anak bunda, kalau Allah memberikan ujian kepada kita, itu tandanya Allah sayang kepada kita. Rindu sama suara kita ya. Oke, lanjut. Nah, ada banyak ujiannya. Ujian yang pertama. Jadi, saat Nabi Ayub. Ini tempat apa ini? Tempat tidur. Saat Nabi Ayub ya bangun dari tidurnya, kulit Nabi Ayub alaihissalam keluar penyakit yang menular. Hingga semua orang menjauhinya kecuali istri dan anak-anaknya. Tapi apakah Nabi Ayub marah? Sebel? Tidak. Nabi Ayub tetap rendah hati, tetap beribadah dan taat kepada Allah. Pinter. Jadi ujian yang pertama tadi apa? Saat bangun tidur, kulitnya Nabi Ayub Penyakit yang menular. iya, penyakit apa? Penyakit kulit. Penyakit kulit yang menular. Itu ujian pertama, ingat ya. Ujian pertama itu penyakit kulit. Apa ujian yang pertama? Penyakit kulit. Lanjut. Ujian yang kedua. Ujian yang kedua. Nah, Nabi Ayub punya anak ya. Banyak anak-anaknya ya. Nah, lihat anak-anaknya sedang ngapain? Sedang makan. Saat istrinya Nabi Ayub akan menghidangkan makanan untuk anak-anaknya. Tiba-tiba saja atap rumah Nabi Ayub ya roboh dan menimpa seluruh anak-anaknya sampai seluruh anak-anaknya meninggal semua. Nah, roboh. Tapi apakah Nabi Ayub menjauhi ya ibadah-ibadah dari Allah? Tidak. Malah Nabi Ayub makin mendekatkan diri kepada Allah dan tetap bersabar. Jadi ujian yang kedua apa? Anaknya meninggal semua. Jadi ujian yang pertama tadi apa? Kena penyakit kulit. Yang kedua, anaknya meninggal semua. Oke, meninggal semua. Coba kita perbaiki sedikit rumahnya ya. Nah, tiangnya sebelah sini. Oke, satunya lagi. Oke, thank you Mas Anan. Nah, thank you Kakak Kalib. Yang ini nggak bisa digunakan lagi kayunya. Nah, jadi tinggallah seperti ini ya.
Nah, ujian yang pertama tadi apa? Penyakit kulit. Ujian yang kedua, anaknya meninggal Dunia. Sekarang lanjut. Aras, boleh lo duduk santun. Nanti Andranya nggak kelihatan di kamera. Nah, mundur dikit Arasnya. Masya Allah. Oke, lanjut ya. Ujian yang ketiga. Ujian yang ketiga. Nabi Ayub punya apa ini? Hewan ternak. Nah, tahukah ujian yang ketiga ada hama dan badai datang sehingga ribuan hewan ternak Nabi Ayub alaihissalam mati dan juga kebunnya pun hancur semua. Nah, ada badai. Ada apa sayang? Oke, ada badai di sini. Di sini hancur semua. Hilang semua ditelan badai. Ada satu yang ketinggalan. Ayo ikut aku, kata badai. Nah, semuanya hilang dan kebunnya pun hancur semua. Oke, tinggallah lagi tanahnya. Badai pun pergi. Bye-bye. Goodbye. Jadi seluruh ya kekayaan Nabi Ayub alaihissalam hilang semuanya. Tapi tahukah anak bunda, Nabi Ayub alaihissalam semakin sabar dan semakin rajin beribadah kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Lanjut. Tahukah anak bunda, Nabi Ayub alaihissalam itu menjalani ujiannya selama berapa tahun? Ada yang tahu ini angka berapa? 18 tahun. Dengan ujian-ujiannya tadi ada 3. Siapa yang masih ingat? Yang pertama, yang kedua, meninggal semua. Yang ketiga, hewan-hewan ternak dan kebunnya hilang di bawah badai. Nah, berapa tahun Nabi Ayubnya menjalani ujian tadi? 18 tahun. Bunda mau kasih lihat. Jadi Nabi Ayub itu tinggal punya siapa ini? Istrinya. Istri Nabi Ayub selalu tabah menemani Nabi Ayub alaihi salam dalam keadaan apapun dan selalu membantu Nabi Ayub alaihi salam ketika hendak beribadah. Dan istrinya Nabi Ayub ini bernama Rahmah bin Afrayim. Siapa namanya? Binti Afrayim. Namanya Rahmah binti Afrayim. Siapa namanya sayang? Oke, Bunda dulu ya. Rahmah, gimana? Binti Afrayim. Siapa namanya? Rahmah dulu. Rahmah binti Rahim. Oke, namanya Rahmah ya. Nah, ini nama istri Nabi Ayub. Oke, siapa namanya tadi? Rahmah binti Afrayim. Meskipun dalam keadaan sakit, tahukah anak bunda, Nabi Ayub alaihissalam tetap beribadah kepada Allah dan tetap melaksanakan sholat sambil berbaring dan dibantu oleh
istrinya. Nah, baik kan istrinya? Baik banget. Ah? Iya, diguling ke. Nah, istrinya duduk nungguin. Nah, jadi kalau anak bunda sedang sakit di rumah, ya, jangan lupa tetap tetap melaksanakan ibadahnya. Walaupun tidak bisa berdiri, bisa duduk. Iya enggak? Kalau nggak bisa duduk juga kayak Nabi Ayub. Sambil berbaring. Kemudian, ya, ada makhluk Allah yang diciptakan dari api. Ialah iblis. Iya, ada makhluk Allah yang diciptakan dari api yang sangat terkutuk, yaitu iblis. Merasa kalah menghadapi imannya Nabi Ayub dan kesabaran serta ketaatan Nabi Ayub juga istrinya. Iblis mencari cara supaya istrinya Nabi Ayub alaihissalam, siapa namanya tadi? Rahmah binti Afraim, meninggalkan Nabi Ayub. Coba kita simak cerita selanjutnya gimana ini. Tahukah anak bunda, jadi istrinya Nabi Ayub ini dibisiki oleh iblis. Iblis mengajak, ya, istrinya Nabi Ayub untuk meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Namun istri Nabi Ayub alaihissalam meminta agar berdoa kepada Allah supaya sakitnya disembuhkan. Malah istrinya bilang, wahai Nabi Ayub, berdoalah kepada Allah meminta kesembuhan. Tapi apakah jawaban dari Nabi Ayub? Setannya lari. Gak bisa dia menghadapi imannya Nabi Ayub dan istrinya kalah dia. Tapi Nabi Ayub bilang, sungguh istriku, katanya, sudah dibisiki iblis. Nabi Ayub alaihissalam meminta agar istrinya tetap bersabar, katanya. Karena Nabi Ayub alaihissalam malu untuk berdoa meminta kesembuhan atas sakit yang dialaminya. Oke, selanjutnya. Karena kenapa Nabi Ayub itu nggak mau berdoa sama Allah? Tahu nggak anak bunda alasannya kenapa? Iya, pinter, karena Nabi Ayub sudah merasa sangat cukup. Pernah diberikan harta yang berlimpah, keturunan yang banyak, dan memiliki ternak yang banyak juga, serta tanah yang luas. Nabi Ayub berpikir, sudah saatnya sekarang waktunya Nabi Ayub harus beribadah lebih baik kepada Allah setelah semua yang dimilikinya tidak ada lagi. Dan juga agar waktu beribadahnya Nabi Ayub itu lebih fokus hanya kepada Allah. Ya. Dan tahukah anak bunda, di Asmaul Husna itu kalau Allah itu maha mengetahui, ya. Jadi Allah itu maha mengetahui apa yang dirasakan oleh hambanya. Iya, itu maha penyayang. Nah, oke. Nabi Ayub ini apa? Ya Rahim, maha pengasih. Oke. Allah maha mengetahui, ya. Allah sangat mengetahui keinginan Nabi Ayub alaihissalam untuk sembuh dari sakitnya. Lalu, tahukah anak bunda, Allah memberitahukan kepada Nabi Ayub alaihissalam
Ada di dalam Al-Quran surat Shad ayat 42. Yang penggalan ayatnya bisa disimak Bunda ya. Urqub birijlik hadza mughtasalun baridun wa syarab. Artinya Allah menyuruh Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya. Kata Allah, hentakkanlah kakimu. Ini ada air yang sangat sejuk yang dapat kamu mandikan dan minum. Nah, lalu Nabi Ayub nurut nggak? Nurut. Coba kita lihat. Nabi Ayub, betul. Nabi Ayub alaihissalam mengikuti perintah dari Allah. Kemudian dia minum airnya dan basuh seluruh badannya. Kemudian Allah kembalikan lagi harta dan keturunan Nabi Ayub alaihissalam dengan lebih banyak, ya, dan dari sebelumnya. Dan Allah memberitahu kepada Nabi Ayub alaihissalam di dalam Al-Quran surat Shad ayat berikutnya, ayat 43, yang bunyinya dengar, wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa zikra li ulil albab. Artinya, dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikir sehat. Jadi Nabi Ayub itu dibalikin lagi sama Allah, hartanya, keturunannya, ya, semuanya, ya. Lalu Nabi Ayub alaihissalam berdoa mengucapkan syukur kepada Allah. Doa Nabi Ayub ada di Al-Quran surat Al-Anbiya. Dengarkan ya, ayat 83 sampai 84. Dengerin ya. Ya. Wa ayyuba idnada rabbahu inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Artinya, dan ingatlah kisahnya Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Nah, gitu deh. Oke, alhamdulillah selesai ceritanya Nabi siapa tadi? Nabi Ayub alaihi salam. Alhamdulillah. Oke. Oke deh. Nah, sekarang Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.